Didengar ya? Bisa didengar, Romo. Oke, tidak apa-apa. Eh, saya akan memberikan satu dua hal untuk kita bermenung bersama dalam kesempatan doa bersama dan juga lebih mulia lagi karena kesempatan kita eh, mengakhiri bulan Oktober, bulan yang kita baktikan untuk menghormati Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi. Saya sebenarnya sudah menyiapkan slide untuk renungan. Nanti saya kirim via WA untuk dibagikan karena saya yakin tidak bisa keluar di kamera karena tidak bisa terbuka. Oke, saya mau mengantar kita begini. Para ibu dan bapak yang terkasih, bulan Mei dan bulan Oktober itu adalah bulan di mana kita umat Katolik itu memberikan penghormatan yang luar biasa untuk Bunda Maria. Bulan Mei dan Oktober itu menjadi kesempatan berahmat bagi kita untuk memberikan tanda bakti kita, penghormatan, doa, refleksi, dan siarah iman kita untuk Bunda Maria. Maka di mana-mana orang bersiarah. Umat Katolik itu sungguh rajin untuk bersiarah dari Goa Maria ke Goa Maria. Ada yang siarah 9 Goa Maria, ada yang membuat novena Rosario, 9 kali berdoa Rosario, dan seterusnya. Semua itu tentu baik saja dalam kehidupan dan penghayatan iman kita. Ada tanda jelas bagi kita ketika kita melihat bulan bakti Mei dan Oktober itu sebagai bulan bakti kepada Maria. Tanda jelasnya adalah kita bersiara, berdoa rosario, bahkan tidak hanya berdoa rosario, kita juga mendaraskan litani Bunda Maria yang berisi gelar-gelar Maria. Sore hari ini kita semua hadir untuk mendengarkan sebuah permenungan tentang Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi. Gelar ini mungkin baru bagi kita. Gelar ini mungkin sangat tidak familiar kita dengar. Padahal Santo Paus Yohanes Paulus II itu sudah membahas gelar Bunda Maria ini pada tahun 1980 dalam ensikliknya yang berbunyi begitu kaya dengan kerahiman. Paus menyebut Bunda Maria itu juga Bunda Kerahiman. Ya. Jadi sudah sejak lama gelar ini dibuat. Di Indonesia, mungkin kita baru mengenalnya dan memberi perhatian menjadi fokus dari persekutuan doa dan lain-lain ketika Paus Fransiskus memaklumkan tahun 2016 sebagai tahun yubileum luar biasa kerahiman ilahi. Baru gelar ini mulai mendapat perhatian. Padahal jauh sebelumnya itu orang-orang suci sudah memakai gelar ini. Saya sebut supaya kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Bahwa dalam catatan perjalanan sejarah itu Santo Santo Juan Diego dari Guadalupe itu pernah menyebut gelar ini. Itu pada abad ke-16, 16. Lalu Santa Brigita dari Swedia di abad ke-14 juga menyebut itu. Ketika mendapatkan penampakan, Bunda Maria menyebut, "Aku bukan hanya Ratu Surga, tetapi juga Bunda Kerahiman. Akulah kesukaan bagi orang-orang benar, dan pintu yang melaluinya para pendosa akan dibawa kepada Tuhan." Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini selalu diulang-ulang oleh Bunda Maria dalam setiap penampakan. Kemudian tampil juga Rasul Kerahiman yang luar biasa ialah Santa Faustina yang hari ini kita ulangi di dalam doa-doa kita. Menyebarkan devosi kerahiman ilahi dengan juga menempatkan Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman. Nah, tetapi supaya kita tidak gagal dalam pemahaman ini, maka saya ingin mengantar kita begini. Supaya kita tidak gagal dalam pemahaman, maka mari kita melihat bahwa yang Maha Rahim itu hanyalah Allah, ya.
supaya kita tidak salah mengerti, kita umat Katolik. Yang Maha Rahim itu hanyalah Allah. Dan kerahiman itu menjadi identitas dan jati diri serta hakikat Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menyebut Tuhan Allah, itu kita menyebut secara langsung kerahimannya yang tidak terbatas kepada kita. Tandanya apa? Tandanya Allah memutuskan untuk menciptakan manusia dan mengasihinya dengan kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat. Sehingga meskipun manusia itu memberontak, berdosa, menghina, bahkan mengutukinya, dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ini kerahiman Tuhan yang luar biasa untuk kita manusia. Jadi, bayangkan dosa Adam dan Hawa, dan itu seterusnya sampai dengan kita sekarang. Dosa itu makin bertumpuk, makin banyak, tetapi Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita sebagai buah rahimnya, sebagai buah rahimnya. Karena manusia itu diciptakan secitra dengan Allah, berarti kita membawa gambar Allah, maka kita ini adalah buah rahim Allah di tengah dunia ini. Maka kalau Allah itu Allah yang Maha Rahim, maka kita pantas untuk mengatakan bahwa dalam diri Allah tidak ada tempat bagi kebencian. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kebencian itu sama dengan kebinasaan. Maka kalau di dalam diri Allah tidak ada tempat bagi kebencian, maka di dalam diri Allah kita hanya menemukan belas kasih, kerahiman yang luar biasa yang tanpa syarat kepada kita manusia. Nah, ini sifat Allah. Maka kalau Bunda Maria kita sebut sebagai Bunda kerahiman ilahi, berarti kita juga mau mengatakan bahwa dalam diri Bunda Maria terdapat kasih dan bela rasa, terdapat kasih dan belas kasih yang kepada manusia dicurahkan oleh Allah melalui Bunda Maria untuk kita demi untuk penghapusan dosa, demi untuk kehidupan, demi untuk keberlangsungan perjalanan kita di dunia, dan demi untuk kehidupan manusia itu. Bukan karena jasa-jasa kita tentu, tetapi ini semata-mata karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Maka Tuhan, kalau Maria diberi gelar Bunda Kerahiman, berarti kita mengakui bahwa ada sifat Allah yang melindungi, menjaga, memberi pertumbuhan, dan penuh dengan belas kasihan. Sebagaimana kita alami itu ketika kita ada di dalam kandungan seorang ibu yang begitu luar biasa melindungi, menjaga, memberi pertumbuhan dengan penuh cinta kepada manusia. Itulah wajah. Nah, wajah kerahiman Allah yang tampak kepada kita dalam diri Bunda Maria. Maka kalau kita menyebut Maria sebagai Bunda kerahiman, kita harus berkata begini. Wajah kerahiman Allah itu nampak di dalam diri Yesus Kristus yang sudah dilahirkan kepada kita melalui Bunda Maria. Maka hati Bunda Maria dan hati Yesus itu adalah hati yang penuh dengan kerahiman. Maka pendiri tarekat MSC itu ketika dia membuat patung Bunda Hati Kudus, saya harap nanti kalian bisa mencari itu. Patung Bunda Hati Kudus itu dia membuat Maria menggendong kanak-kanak Yesus, dan tangan Yesus itu, kanak-kanak Yesus itu menunjuk hati Maria. Sedangkan tangan Maria yang sebelah kanan menunjuk hati Yesus. Itu mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa wajah kerahiman Allah nampak di dalam hati Yesus yang Maha Rahim itu, nampak juga di dalam hati Bunda Maria yang Maha Rahim dan penuh belas kasihan. Tanda jelas di dalam kitab suci jelas sekali. Ibu bapak sekalian, kita merenungkan bagaimana Bunda Maria itu berbela rasa, dia peduli dan berbelas kasih ketika perjamuan di Kana, tuan pesta kehabisan anggur. Dan Yesus itu belum waktunya untuk membuat mujizat, tapi Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria dengan segala
hal yang ada padanya, belas kasih dan kepedulian itu, mengatakan kepada pelayan apa yang dikatakannya, buatlah itu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali pelayan dan tuan pesta bahwa air berubah menjadi anggur. Itu karena belas kasih dan perantaraan Bunda Maria. Maka dia disebut sebagai Bunda Maria, Bunda kerahiman bagi kita semua. Itulah maka kita belajar dari 3 tahap perjalanan kerahiman Bunda Maria supaya gereja itu hidup dan kita umat beriman boleh percaya kepadanya. Tahap pertama dalam perjalanan kerahiman Bunda Maria itu, tahap pertama adalah Maria itu disebut sebagai Bunda Allah dan Bunda manusia. Mengapa sebutan itu lahir? Karena Bunda Maria sejak awal mula itu sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sehingga dia dikandung tanpa noda. Bayangkan tidak ada satupun manusia di dunia ini, bahkan malaikat-malaikat ciptaan Tuhan pun yang mendapat karunia seperti Bunda Maria. Maka ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, dia bersujud lalu mengatakan, "Salam, hai engkau yang diberkati, rahmat Tuhan menyertai engkau." Bayangkan, malaikat yang suci itu saja itu menyapa Bunda Maria dengan sedemikian hebatnya. Apalagi kita, manusia yang berdosa ini, kita harus memiliki penghormatan yang luar biasa. Maka Maria itu menjadi Bunda Allah dan Bunda manusia karena dia sudah dipilih sejak awal dan dia dikandung tanpa noda, imakulata, kabar malaikat kepadanya. Tapi Maria juga dengan segala ketaatan, penuh dengan kerahiman, menerima karunia Tuhan, menerima karunia kerahiman Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengakui apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia berkata menerima tawaran Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itu sebuah kepasrahan total yang mencerminkan bahwa rahmat kerahiman ini dia terima dengan sepenuh hati. Itu tahap perjalanan pertama Bunda Maria menjadi Bunda kerahiman. Tahap kedua, Maria itu Bunda Yesus, Sang Maha Rahim. Hidup Maria sebagai Bunda kerahiman itu dimulai pada saat Yesus dibenci dan dimaklumkan sebagai orang yang perlu ditangkap. Yesus dibenci oleh kaum agamawan karena kepedulian, bela rasa, dan kerahimannya. Dan Bunda Maria ada di situ. Bunda Maria mengikuti seluruh perjalanan Yesus. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa dalam keluarga, itu kerahiman, hati kerahiman Bunda Maria itu menjiwai Yesus. Dan sebaliknya, segala perbuatan-perbuatan perkataan Yesus dalam hidupnya itu juga menjiwai Bunda Maria. Sehingga mereka saling belajar, saling melengkapi untuk menuju kepada kerahiman Allah. Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah Maria Bunda Gereja yang berbelas kasih. Maka ada banyak orang memberikan tafsiran dan ini tahap ketiga ini sederhana karena Bunda Maria itu menjalankan tugasnya sebagai Bunda Kerahiman dengan 2 cara yang sederhana. Pertama adalah Bunda Maria itu menerima, menampung, meneruskan doa-doa syafaat kita orang beriman. Ya, itu peran Bunda Maria. Ya, 2 cara Bunda Maria menjadi Bunda Kerahiman. Lalu yang kedua, itu Bunda Maria itu melakukan tugas kerahiman ini dengan inisiatif pribadi yang tentu diketahui oleh Tuhan. Ialah berkunjung melalui penampakan-penampakan di berbagai tempat. Jadi ini 2 cara Bunda Maria melakukan tugasnya sebagai Bunda kerahiman di dalam hidup umat beriman. Ya, menerima dan menampung. Jadi kita umat Katolik itu kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Ya, jadi jangan salah. Kita berdoa supaya Bunda Maria itu meneruskan doa-doa kita kepada
hati kudus Yesus. Karena Maria adalah perantara kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi satu-satunya perantara keselamatan kita di hadapan Allah adalah Yesus. Jadi jangan sampai kita salah memahami peran Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman. Dalam berbagai penampakan, Bunda Maria selalu mengajak kita untuk berdoa rosario demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan apa yang Anda buat tadi di dalam doa koronka itu mencerminkan apa yang Bunda Maria minta dari kita dalam setiap penampakan yang ia lakukan kepada orang-orang yang diberi karunia untuk mendapatkan itu. Santa Bernadette, Fatima, di Fatima, Lucia, Francesco, dan Yasinta itu, lalu yang lain-lain. Itu semua adalah karya rohani Bunda Maria untuk menjalankan tugasnya sebagai Bunda Kerahiman Ilahi. Nah, maka marilah kita melihat bahwa ada alasan mengapa Bunda Maria itu disebut sebagai Bunda Kerahiman Ilahi. Pertama, karena Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda dosa itu diciptakan oleh Sang Kerahiman Ilahi untuk turut melakukan karya kerahiman Allah di tengah dunia. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, sebab Allah telah memilihnya untuk menjadi ibu Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Dan Bunda Maria lah yang telah melahirkan Yesus itu ke tengah dunia ini. Nah, alasan ketiga adalah sebab Maria telah melaksanakan karya kerahiman Allah dengan menunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi murid Kristus yang sejati di dunia ini. Maka kita meneladani Bunda Maria menjadi teladan umat beriman dalam belas kasihan, dalam kesetiaan, dalam iman, dan dalam kesehajaan untuk hidup di dunia ini. Alasan keempat, sebab Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah. Jadi di sini peran kerahiman itu sungguh nampak. Maka tidak salah kalau kita para devosan kerahiman ini juga ketika kita melihat peran Bunda Maria dalam hidup kita, itu tidak salah kalau kita menyebutnya sebagai Bunda Kerahiman yang penuh belas kasihan kepada kita. Sekarang ada satu lagu yang luar biasa, luar biasa dinyanyikan uh, Maria Bunda Penolong Abadi. Ya, itu lagu itu mencerminkan bagaimana kerahiman Bunda Maria itu di dalam kehidupan kita. Maka saya ingin untuk mengakhiri renungan ini dengan memberikan beberapa inspirasi untuk kita sebagai devosan kerahiman ilahi begini. Pertama, segala kekayaan rohani dan apa yang kita renungkan dari Bunda Maria, Bunda Kerahiman ini, jangan hanya menjadi pengetahuan rohani bagi kita, ya, tetapi hendaknya kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman dan sebagai putra-putri Maria. Bunda Maria adalah teladan hidup beriman, teladan kesetiaan, teladan kesabaran, teladan sukacita, dan teladan dalam belas kasihan dan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang menolak rahmat Allah, terutama mereka yang lari dari rahmat Allah dan akan mengalami kebinasaan. Dalam setiap penampakan Bunda Maria selalu mengajak berdoalah bagi mereka yang menolak rahmat Allah. Bahkan kita juga memohon selalu supaya membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada Tuhan. Maria menyimpan kerahiman ilahi dalam hatinya dalam keselarasan sempurna dengan putranya Yesus Kristus. Maka kita juga sebagai devosan kerahiman ilahi, kita juga harus menyimpan kerahiman belas kasihan itu dalam hati kita, selaras dengan apa yang dikehendaki Maria bagi kita. Hanya dengan cara begitu, kita ini sebagai orang Katolik itu kita bertumbuh di dalam kepenuhan cinta kasih dan bertumbuh dalam kepenuhan kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani.
Dua hal itu akan kita capai ketika kita juga menyelaraskan dan menyimpan kerahiman ilahi itu di dalam hati kita. Kidung pujian yang dinyanyikan Maria di ambang pintu rumah Elizabeth didedikasikan bagi kerahiman ilahi yang membentang dari generasi ke generasi. Itu dalam Injil Lukas 1:50. Dan bayangkan dari generasi ke generasi itu, kita semua yang duduk di tempat ini yang mendengarkan renungan pada sore hari ini, kita semua tercakup di dalam kata-kata nubuatan Bunda Maria itu. Segala keturunan akan menyebut aku yang bahagia, sebab karya Tuhan telah terjadi di dalam hidupku. Luar biasa kalau setiap devosan kerahiman ilahi akan mengatakan seperti Bunda Maria, bahwa orang siapapun, keluargaku, teman-teman, sahabatku akan menyebut aku yang berbahagia karena karya Tuhan juga terjadi kepada kita dengan menjadi rasul kerahiman ilahi. Maka ini harus menjadi kabar yang memberi sumber kekuatan, penghiburan, dan harapan bagi kita umat beriman. Maka tidak ada alasan lain dalam kehidupan kalau kita terus mengimani kerahiman Allah yang terpancar dalam hati Yesus dan hati Bunda Maria, Sang Bunda kerahiman itu bagi kita sebagai umat beriman. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ini sedikit katekese dan renungan untuk kita memahami Bunda Maria sebagai Bunda kerahiman. Tentulah banyak hal kita bisa memperkaya, tetapi dari sisi iman yang penting kita tahu bahwa mengapa kita menghormati Bunda Maria, dan bulan ini menjadi bulan bakti. Sebentar lagi orang akan membuat penutupan bulan Rosario di setiap gereja, tetapi kita mau mengakhiri dalam doa ini karena kita tahu bahwa Maria akan berdiri menjadi Bunda kerahiman yang mendoakan kita pada saat ajal menjemput kita. Maka ibu bapak, jangan pernah lupa untuk berdoa rosario. Jangan pernah lupa untuk mendaraskan biji-biji rosario itu dengan doa-doa yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam hidup. Sebab ketika kita mendaraskan satu kali doa Salam Maria, kita mempersembahkan satu kuntum bunga rosario, bunga rosa, bunga mawar untuk Bunda Maria. Kalau kita mendaraskan seluruh ruas rosario dengan 5 peristiwa itu, Anda memberikan dan mempersembahkan satu mahkota mawar untuk Bunda Maria. Maka mari kita terus dengan devosi kita, devosi kerahiman, tapi juga devosi kepada Bunda Maria. Dan saya mau tutup renungan ini dengan doa seperti ini. Saya membuatnya, Santa Maria, Bunda kerahiman ilahi, terimalah salam dan hormat kami, dan jangan pernah lelah memandang kami dengan mata kerahimanmu, sebab kami ini putra-putrimu yang berdosa. Doakan kami agar layak merenungkan wajah kerahiman putramu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kami. Santa Maria, Bunda kerahiman ilahi, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Terima kasih Romo Servi Maria untuk renungan tentang pemahaman berjalan bersama Maria Bunda Kerahiman Ilahi